Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Saya sangat bersyukur melihat Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh menyiapkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan hampir setiap hari. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekarang ini dalam keadaan baik dan sehat dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelum membuka Alkitab kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pada pagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau kami bangun boleh menghirup nafas yang segar, nafas yang gratis dari Engkau, oksigen yang gratis dari Engkau, itu semua karena anugerah yang terlalu besar dari Engkau buat kami semua Tuhan. Kami juga bersyukur kalau saat ini apapun kondisi yang sedang kami alami Tuhan, kami tetap bersyukur karena Tuhan telah dan selalu memelihara kami di kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sedikit dari sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami hati yang tertuju kepada Engkau. Biarlah Allah Roh Kudus juga menolong setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ke-24. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, bukan hanya yang membaca dan merenungkan firman ini, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, perayaan Tahun Baru biasanya menjadi momen yang berharga bagi banyak orang, termasuk juga bagi saya. Ada juga momen-momen lain selain Tahun Baru, Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan contoh Tahun Baru karena saya sering merayakannya bersama keluarga. Mungkin juga banyak orang yang merayakannya. Ada orang-orang yang menyiapkan kembang api, menyiapkan rumah, sedemikian rupa mungkin membeli trompet, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya sejak saya masuk sekolah teologi, hampir setiap tahun saya tidak bisa merayakan Tahun Baru. Entah itu karena saya berada di dalam kereta, dalam perjalanan pulang, atau karena saya sedang ada kegiatan di pelayanan di kampus saya. Akan tetapi ada satu kebiasaan keluarga yang sebenarnya saya tidak ingin lewatkan ketika saya jauh dari rumah, ketika saya melewati masa-masa Tahun Baru itu. Biasanya saya itu merayakan Tahun Baru dan sore hari itu sebelum Tahun Baru kami bakar-bakar daging-daging seperti ayam. Lalu kami makar di halaman bersama keluarga menjelang malam untuk menyambut momen-momen penting termasuk Tahun Baru yang biasanya tidak pernah saya lewatkan. Kebiasaan sederhana tetapi amat sangat berkesan bagi saya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarga yang mungkin berkesan di dalam memori setiap kita. Bisa jadi itu adalah kebiasaan makan bersama, kebiasaan untuk jalan-jalan bersama mungkin, atau kebiasaan untuk mengunjungi keluarga dari rumah ke rumah setiap hari raya tertentu. Bahkan disadari atau tidak, kebiasaan-kebiasaan itu seringkali kita bawa juga ke dalam keluarga kita bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita.
kebiasaan ini menjadi satu nilai yang bermakna bagi keluarga kita mungkin. Sebagai orang percaya, kita juga seharusnya memiliki kebiasaan-kebiasaan rohani yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Salah satunya adalah berdoa. Akan tetapi, sudahkah kita memiliki kehidupan doa, kehidupan beribadah yang terserap menjadi sebuah nilai yang bermakna bagi keluarga kita bersama dengan istri, suami, dan anak kita, dan seluruh keluarga kita? Di antara sekian banyak nilai-nilai berharga yang kita pelihara di dalam keluarga, adakah kehidupan doa itu menjadi salah satu yang utama? Atau jangan-jangan kita ada di sisi yang lain? Kita datang beribadah kepada Tuhan, keluarga kita rajin berdoa, tapi pada saat yang sama juga datang dan mencari pengharapan kepada ilah yang lain. Padahal iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan seharusnya dapat dinyatakan setidaknya di dalam lingkup sosial yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita, keluarga kita sendiri yang ada bersama-sama dengan kita. Lantas pertanyaannya bagi kita, para kepala dan anggota keluarga, sudahkah iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan terlihat di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga? Ataukah kehidupan kita bersama keluarga justru menunjukkan kepercayaan dan kesetiaan kita kepada ilah-ilah yang lain? Bapak-Ibu Saudara, pertanyaan tantangan itu yang juga Yosua perhadapkan ke bangsa Israel saat itu. Ketika itu Yosua sudah memimpin bangsa Israel untuk masuk dan menduduki tanah Kanaan. Mereka sudah melihat penyertaan dan campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Sungai Yordan mereka lewati dengan kekuatan Tuhan. Tembok Yeriko yang megah diluluhlantahkan di hadapan mereka. Satu persatu bangsa yang melawan Israel dikalahkan oleh tangan Tuhan yang menyertai mereka. Tentunya Bapak Ibu Saudara, ini seharusnya menjadi pengalaman iman yang luar biasa bagi bangsa Israel. Jelas sekali bahwa hidup mereka terpelihara semata-mata karena Tuhan yang menyertai mereka. Namun rupanya Bapak Ibu Saudara, meskipun Allah setia menyertai dan memelihara mereka, bangsa Israel belum sepenuhnya setia. Ya, betul, mereka menyembah Allah. Betul, mereka belajar untuk taat kepada Yosua. Akan tetapi mereka masih mendua hati. Di satu sisi mereka menyembah dan beribadah kepada Allah. Di sisi lain mereka masih memiliki ilah-ilah asing di dekat mereka. Ada para ilah nenek moyang mereka, ada ilah orang Mesir, dan dewa-dewa orang Amori yang mungkin sudah ikut-ikutan mereka sembah. Amat miris sekali kehidupan rohani mereka saat itu. Mereka adalah bangsa yang terpilih, dimiliki oleh Allah, orang-orang kepunyaan Allah. Tetapi hati mereka masih terbagi-bagi kepada allah-allah lain. Bapak-Bapak Saudara, bagaimanakah dengan kehidupan rohani kita saat ini? Saya yakin dan percaya semua sobat messenger, Bapak Ibu Saudara di rumah sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Akan tetapi, mari kita telisik kembali di dalam kehidupan kita. Apakah ia benar-benar sudah menjadi satu-satunya Allah yang kita sembah? Saya sangat bersyukur melihat mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini mau menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan setiap pagi. Namun apakah jangan-jangan kita juga beribadah kepada ilah lain di dalam kehidupan kita? Yang mungkin tidak sadari itu menjadi saat itu menjadi fokus kita. Fokus kita teralihkan. Apakah jangan-jangan kita sudah membuat Tuhan berbagi tempat dengan hal-hal yang lain yang kita pertuhankan tanpa kita sadari? Mungkin itu adalah prestasi di dalam pendidikan atau pekerjaan kita. Apapun kondisi kita yang menggeser posisi Allah di dalam hati kita. Mungkin itu pencapaian Bapak Ibu Saudara dan kesuksesan pribadi kita. Semua yang kita anggap sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, Allah tidak pernah mau berbagi tempat dengan hal-hal lain di dalam hati umatnya.
Ia ingin umatnya sungguh-sungguh setia dan bergantung kepadanya. Karena itu menjelang akhir dari pelayanan Yosua, ia memperhadapkan bangsa Israel dengan dua pilihan. Menyembah Allah atau menyembah ilah-ilah lain. Di ayat yang ke-14 dimulai dengan kata oleh sebab itu. Itu artinya pilihan ini diberikan sebagai konsekuensi, akibat dari apa yang dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Yaitu karya Allah yang telah memelihara mereka. Dengan kata lain, pilihan mereka adalah untuk menyembah Allah yang telah membuktikan kasih setianya kepada bangsa Israel, yang telah menolong mereka keluar dari tanah Mesir hingga tiba di tanah Kanaan dengan selamat. Atau dengan pilihan lain, menyembah ilah-ilah asing yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Di sini Tuhan Allah Israel menuntut ketaatan dan kesetiaan dari umatnya, bukan hati yang setengah-setengah. Sekilas mungkin kita merasa Allah yang digambarkan pada perikop ini seperti sosok yang egois, yang posesif, yang pencemburu. Banyak orang tidak percaya Tuhan juga keberatan dengan sikap kita. Allah kita cemburu. Apa salahnya sih kalau kita ini mengejar hal-hal yang lain di dalam dunia ini? Apa salahnya sih kalau kita sesekali memikirkan hal yang lain? Katanya Allah itu penuh kasih, kok cemburu? Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita bandingkan dengan relasi kita mungkin dengan pasangan kita. Ketika kita sudah mengikat janji pernikahan dengan pasangan kita, apakah pasangan kita tidak cemburu ketika melihat kita berduaan dengan wanita atau pria lain? Apakah pasangan kita tidak sedih melihat kita sesekali memikirkan wanita atau pria lain? Kalau tidak cemburu, mungkin kita perlu bertanya sekali lagi, apakah pasangan kita benar-benar mencintai kita? Kenapa? Karena ada cinta yang diikat di dalam janji itu, Bapak Ibu Saudara. Terlebih lagi dengan Tuhan. Tuhan telah memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsa kepunyaannya. Ia telah menyatakan kasih setianya kepada bangsa Israel. Bahkan ketika bangsa Israel sangat tegar tengkuk saat itu. Bukankah ia layak menerima kesetiaan yang sungguh-sungguh dari umatnya? Pada hari juga Bapak Saudara, Yosua pemimpin bangsa itu memberikan teladan yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-15 ia menyatakan salah satu deklarasi iman yang terbesar ditulis di dalam Alkitab. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dengan suara yang lantang yang ada di dalam kata-kata itu. Sekalipun seluruh bangsa Israel mungkin kelak memilih Allah yang lain, sekalipun harus sendiri Yosua membawa keluarganya untuk menetapkan hati untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Yosua telah mendeklarasikan imannya selangkah lebih jauh. Ia tidak hanya menyatakan imannya atas dirinya sendiri, tetapi juga atas keluarganya. Saya percaya ini bukan deklarasi, bukan sebuah deklarasi yang muncul begitu saja. Yosua itu adalah pemimpin rohani sekaligus kepala dari keluarganya. Kehidupan iman itu telah bertumbuh dalam keluarganya. Yosua tidak hanya menyuruh anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah, ia sendiri yang mengantarkan dan membawa mereka. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, seringkali iman kita lebih berfokus pada iman kita pribadi. Yang jadi perhatian kita adalah bagaimana kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Seberapa sering diri kita datang ke hadirat Tuhan dan seberapa rindu kita mendengarkan suaranya. Akan tetapi bagaimanakah dengan identitas kita sebagai komunitas orang percaya? Relasi dengan Allah tidak individual, tapi juga melibatkan komunitas, termasuk juga komunitas sosial terdekat dengan kehidupan kita, yaitu keluarga kita sendiri. Adakah hal yang sangat baik ketika kita saat ini disiplin mengikuti ibadah doa pagi, ibadah minggu dengan sungguh-sungguh? Namun bagaimana dengan anak cucu kita sebagai pewaris iman kita?
Sudahkah kita cukup memberi perhatian kepada pertumbuhan iman mereka? Atau sudahkah kita mengenalkan Kristus kepada mereka? Sudahkah kita benar-benar membawa mereka untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka? Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya tugas dari guru sekolah minggu atau pembina pemuda remaja. Bukan hanya tugas dari guru-guru agama Kristen di sekolah, bukan hanya tugas dari hamba-hamba Tuhan di gereja. Itu juga adalah tanggung jawab kita sebagai keluarga orang percaya. Bapak Saudara, mirisnya cerita di dalam Alkitab juga seringkali menunjukkan kegagalan ini. Jika kita membaca kelanjutan dari kisah ini, maka kita akan menemukan bahwa kesetiaan bangsa Israel tidak terwarisi oleh generasi setelah Yosua. Hakim-Hakim pasal kedua ayat yang 10 mencatat, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya oleh bangsa Israel. Tidakkah hati kita gelisah ketika kita melihat ayat ini di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang 10? Akankah kita, keluarga kita, cucu kita seperti angkatan yang tidak mengenal Tuhan itu? Akankah anak cucu kita menjadi orang-orang yang membiarkan Tuhan kembali runtuh, menjadi puing-puing yang terabaikan? Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu di dalam Hagai pasal yang pertama. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan seharusnya dapat dinyatakan setidaknya di dalam lingkungan sosial yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita sendiri. Ketika kita memperkenalkan iman itu kepada anak cucu melalui perkataan dan tindakan kita, sesungguhnya kita sedang mendirikan fondasi bagi iman generasi penerus kita. Tentu bukan hanya pekerjaan kita, tetapi juga pekerjaan Roh Kudus yang hadir di hati setiap orang percaya. Sekaranglah saatnya kita mengambil komitmen ini, Bapak Ibu Saudara. Maukah kita membawa keluarga kita ke dalam kehidupan iman dan kesetiaan kepada Tuhan? Mari kita mulai dengan langkah yang sederhana tapi penting. Seperti tema renungan ini, Bapak Ibu Saudara, yang saya berikan adalah Pray from home. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membangun kehidupan doa di dalam keluarga. Tidak perlu lama, 10-15 menit setiap malam sudah menjadi komitmen yang baik. Jadikanlah ini sebagai sebuah kebiasaan di dalam keluarga kita, hingga akhirnya menjadi nilai yang berharga yang akan diwariskan ke dalam keluarga, anak dan cucu kita kelak. Mungkin awalnya kita merasa aneh, merasa tidak terbiasa, canggung dengan satu dan lain-lainnya. Tapi mari kita mulai melawan ego diri kita sendiri. Mari kita mulai memberanikan diri, membiasakan diri kita mengambil komitmen di tengah keluarga untuk berdoa bersama-sama. Hanya dengan waktu 10-15 menit saja. Bukan untuk kita sendiri, bukan untuk menyenangkan hamba Tuhan di gereja kita, bukan untuk karena sebagai hanya kewajiban kita sebagai keluarga, anggota keluarga, kepala keluarga, seorang ibu, seorang ayah. Tetapi supaya kita sama-sama, komunitas orang percaya, untuk bisa datang bersama-sama kepada Tuhan dan beriman dan setia kepada Tuhan. Bapak Saudara, kiranya Tuhan dipermuliakan di tengah dunia ini melalui keluarga kita. Dan mari kita lakukan komitmen kita mulai hari ini. Kita sama-sama mencoba, kita sama-sama belajar untuk mengambil komitmen ini bersama keluarga kita. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap keluarga, Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger di rumah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu beranugerah kepada kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap firman yang selalu mengingatkan kami, menghiburkan kami, meneguhkan kami, membuat kami untuk
berani mengambil komitmen Tuhan. Tapi kami juga adalah manusia yang lemah Tuhan. Kami adalah manusia berdosa. Kami memiliki ego yang besar untuk kami melakukan komitmen ini Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong lembutkan setiap hati kami, setiap anggota keluarga kami Tuhan. Dan berikan kekuatan dan keberanian Tuhan ketika kita mau mengambil komitmen Tuhan untuk Engkau. Untuk setia, untuk membangun iman kami di tengah keluarga. Mampukan kami Tuhan di tengah kelemahan iman kami Tuhan. Kuatkan setiap hati dan pikiran kami. Tolong anak-anak kami, tolong anak cucu kami, istri kami, suami kami, orang tua kami Tuhan. Tolong mereka juga Tuhan untuk bersedia Tuhan mengambil komitmen ini di tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, ini doa kerinduan kami Tuhan di tengah keluarga setiap jemaat GKMI Kenari Tuhan. Tuhan mampukan mereka yang ada di rumah Tuhan. Dan juga kami khususnya berdoa buat mereka yang ada di rumah. Apapun kondisi mereka Tuhan, Hamba-Mu tidak tahu apa yang terjadi mungkin saat ini, tetapi kiranya Tuhan menolong mereka Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menjamah keluarga mereka Tuhan. Setiap pribadi Tuhan, setiap hati mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Kau memberkati setiap Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus melindungi dan menolong mereka di rumah Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus ada di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak henti-hentinya untuk meminta anugerah-Mu Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami, untuk daerah kami Tuhan, untuk negara kami Tuhan, agar Engkau memulihkan kondisi kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang Engkau ingin rancangkan untuk kami Tuhan di tengah kondisi yang sulit ini, di tengah pandemi yang tidak kunjung usai ini. Tetapi Tuhan, ajar kami untuk setia dan terus beriman kepada Tuhan di tengah menghadapi situasi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini Tuhan, doa permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, Tuhan Yesus memberkati.